Selamat pagi dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan, yang disiarkan langsung dari Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, didampingi oleh Romo Samuel Pangestu dan Romo Yohanes Mariono. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pagi ini bersama kita nyanyikan lagu pembuka, Yerusalem, Lihatlah Rajamu. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sarai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita mengenang Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk menuntaskan tugas perutusan, menyatakan kasih setia Allah yang tanpa batas kepada kita. Kita semua diajak untuk mengikuti Yesus masuk ke kota Yerusalem, tidak sekedar berdiri di pinggir jalan meskipun dengan mengeluh-elukannya. Dengan demikian kita berharap dengan mengikuti Kristus masuk ke kota suci Yerusalem, semua peristiwa dan pengalaman hidup kita menjadi bermakna. Sebagai tanda bahwa kita ikut memasuki kota Yerusalem bersama Yesus, sekarang daun palma akan diberkati. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah daun-daun palma ini dan juga daun palma di rumah umat-Mu. Dengan ini kami mau mengikuti Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu terkasih telah menjadi manusia, rela direndahkan sampai wafat di kayu salib, sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Bukalah hati kami untuk memahami misteri sengsara Putra-Mu, serta perkenankanlah kami meneladan kerendahan hatinya, sehingga kami pun pantas untuk bangkit bersama Dia dan bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-ngolok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi,
dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah awal dari kisah sengsara
yang dimulai dengan pengkhianatan Yudas sampai Yesus dimakamkan. Nanti silahkan membaca sendiri kisah sengsara Yesus itu dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai bab 27 ayat 66. Kisah yang panjang. Satu pertanyaan dapat kita ajukan. Mengapa kisah sengsara Yesus yang kita temukan di dalam Injil-Injil itu begitu panjang? Bukankah biasanya suatu kegagalan, nasib yang tidak baik, itu kalau bisa disembunyikan, tidak diceritakan? Jawabannya sangat menarik untuk kita simak. Salah satu yang bisa dikatakan adalah sejak awal umat Kristiani tidak melihat wafat Yesus sebagai kegagalan, melainkan sebaliknya sebagai wujud dari kisah kasih setia Allah yang tanpa batas. Dan kita semua tahu, bahkan mengalami suatu pengalaman kasih bisa menjadi kisah yang sangat panjang dan sangat detail. Itulah yang kita baca di dalam kisah sengsara Yesus. Itulah pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Roma. Saya kutip, "Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kasih yang terbatas biasanya sederhana, tetapi kasih yang tak terbatas itu luar biasa. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yang kedua, sejak awal orang sudah tidak percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mati. Sering dikatakan bahwa yang mati adalah orang lain. Nah, kisah sengsara juga disebarkan, diwartakan, dikisahkan sejak awal sebagai kisah yang panjang dan detail untuk menyatakan bahwa Kristus sungguh mati untuk kita. Karena kalau Kristus sungguh tidak mati atau tidak sungguh-sungguh mati, sia-sialah iman kita. Yang ketiga, murid-murid Yesus sejak awal membaca sengsara dan wafat Yesus untuk mencari makna dari pengalaman mereka sendiri. Sebagai murid-murid Yesus pada awal, sejak awal mereka itu mengalami banyak kesulitan, ditolak, difitnah, dihina karena cara hidup mereka yang berbeda. Menjadi murid Yesus sejak awal bukanlah hal yang mudah. Lebih enak mengikuti arus zaman. Maka murid-murid pertama itu bertanya, nah kalau begini nasib murid-murid Yesus, lalu apa artinya mengikuti Yesus, menapaki jalan hidupnya yang seperti itu? Para murid pertama menemukan makna pengalaman mereka di dalam penderitaan Yesus. Terungkap misalnya di dalam kata-kata Rasul Paulus yang seperti ini. Sekarang bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan di dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
Yesus berkorban untuk. Rasul Paulus gembira karena boleh berkorban demi pengorbanan yang penuh makna. Dengan demikian, murid-murid Yesus menemukan makna dari pengalaman hidup mereka, termasuk yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, sekurang-kurangnya ada 2 pesan utama yang bisa kita petik dari perayaan Minggu Palma ini. Yang pertama, kita diajak untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya masuk ke kota suci Yerusalem, yang adalah jalan kasih. Tidak cukup kita mengeluh-elukannya sedahsyat apapun, tetapi kita tetap berdiri di pinggir jalan, tidak terlibat. Dan yang kedua, kita diajak untuk membaca pengalaman hidup kita dalam terang kasih pengorbanan Kristus yang terwujud di dalam sengsaranya. Pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab adalah, manakah jalan kasih yang menuntut pengorbanan yang bermakna ini, khususnya pada zaman kita hidup ini? Jawabannya sederhana, menantang tetapi tidak mudah. Cukuplah kalau pada hari-hari ini kita melihat televisi, mendengarkan radio, membaca koran, lalu kita akan berjumpa dengan sekian banyak saudari-saudara kita yang karena tanggung jawabnya, yang karena kerelaannya mempertaruhkan kesehatan dan hidup mereka untuk bangsa kita, untuk bangsa manusia, menanggapi tantangan kemanusiaan dan tantangan iman yang terwujud di dalam wabah virus Corona 19 ini. Jalan kasih itu terbuka lebar bagi kita semua. Jalan kasih selalu menuntut pengorbanan. Bagi kebanyakan dari kita bisa menunjukkan cara yang sangat sederhana. Cukup tinggal di rumah, mengikuti ajakan para pemimpin masyarakat kita, para pemimpin pemerintahan kita. Karena dengan cara itu, tinggal di rumah mungkin tidak menyenangkan, wujud korban, tetapi ada maknanya. Kita terlibat untuk menjaga supaya wabah itu tidak semakin meluas. Bagi saudari-saudaraku yang mungkin mempunyai standar hidup yang tinggi, bisa membuatnya lebih rendah sedikit, sehingga buahnya dapat kita bagikan lebih banyak bagi saudari-saudara kita yang paling terdampak dengan wabah ini, dan mendukung saudari-saudara kita yang berjuang di garda depan melindungi masyarakat. Marilah di dalam keadaan yang sangat konkret sekarang ini, kita mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, menapaki jalan kasih yang semakin kreatif. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita semua, menjaga dan melindungi masyarakat kita, menjaga dan melindungi umat manusia. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Kita percaya bahwa Allah lah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang milih taat sampai wafat, marilah meletakkan harapan pada Allah Bapa kita dan memohon rahmat kasih setianya. Ya Bapa, berilah rahmat kesehatan dan sertailah gerejamu, agar tanpa ketakutan mewartakan kabar baik tentang salib dan kebangkitan Kristus kepada semua orang dan saling menguatkan satu sama lain di tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah dengan rahmat kesehatan dan daya tahan bagi para dokter, tenaga medis, dan semua orang dalam satu dan lain cara terlibat di garda terdepan untuk memulihkan keadaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah hati nurani keluarga-keluarga yang mendambakan kerukunan dan perdamaian, dan curahkanlah rahmat hati putramu yang lemah lembut dan rendah hati dalam diri anggota keluarga yang sedang dipisahkan oleh pertentangan dan kebencian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud evangelisasi. Semoga saudara-saudari kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga gereja berkenan mencari sarana-sarana konkret untuk melatih keluarga-keluarga Katolik dalam menghidupi dan meningkatkan budaya literasi baca. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, demi cinta kasih-Mu Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa Surgawi, Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu datang dan membawa pendamaian antara Engkau dengan kami. Semoga berkat korban yang penuh daya ini, kami dapat merasakan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara Putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang menjadi kekuatan bagi kita dalam peziaran iman kita di dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda yang di rumah, yang karena situasi tidak bisa menyambut secara sakramental, mari kita bersama-sama doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Kita doakan doa Tahun Keadilan Sosial Kusuma Agung Jakarta 2020. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat, dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kristus datang ke Yerusalem dan disambut sebagai Raja. Berkatilah kami agar dengan gembira menerima Putra-Mu dan mau menjadikannya sebagai penuntun hidup kami, yang kami ikuti semakin setia dan tekun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Sebelum mengakhiri perayaan Ekaristi ini, izinkanlah saya bersama para Bapak Uskup seluruh Indonesia atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny Gerard Plate, kepada Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia, Bapak Arif Hidayat Tamrin, kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Teknik Televisi Republik Indonesia, Bapak Supriyono, Pelaksana Harian Direktur Program dan Berita Televisi Republik Indonesia, Bapak Usrin Usman, yang memungkinkan terselenggaranya perayaan Ekaristi Minggu Palma melalui Televisi Republik Indonesia. Moga-moga semuanya ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Dengan harapan itu, marilah kita akhiri ibadat kita. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Rahim, memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara Putranya yang tunggal. Semoga saudari-saudara sekalian dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian
memperoleh kebahagiaan berkat wafat Kristus yang mengantar saudari-saudara sekalian memasuki hidup yang kekal. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudari-saudara pun ikut bangkit bersama Dia. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan di dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pelayanan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan.